Halo teman-teman semua yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam sehat dan salam berkah. Kita ketemu kembali. Mungkin ada yang kangen dengan suara saya. Oke, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua sudah meluangkan waktu dan materi untuk bergabung bersama channel Trading Iswan, serta niat kalian, tekad kalian untuk belajar tentang trading forex. Tetap sikapi dengan psikologis yang baik dan benar. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, kita lanjut dalam pembahasan video kali ini di lesson 5 tentang price action strategi. Ini strategi yang akan saya share tentang strategi setup institutional funding candle atau EFC, istilah-istilah dalam SMC. Untuk rule dan atau SOP-nya yang harus dipahami. Yang pertama, ikuti dan pahami materi ini step by step. Gunakan risk management dan psikologis yang baik dan benar. Saya selalu menggunakan time frame 5M dan 15M karena saya melihat pergerakan di time frame tersebut lebih detail. Bisa juga sih, kadang saya menggunakan M30 atau 1H atau H4. Tapi kalau di time frame tersebut biasanya menunggunya yang lama dan risknya juga tinggi. Untuk pola strategi yang harus diperhatikan adalah yang pertama, setelah ambil liquidity. Ingat, setelah ambil liquidity di atas swing high dan di bawah swing low. Untuk FEG sebagai magnet ini harus ada pasti FEG. Kemudian harus terjadi break of structure atau boss. Untuk persamaan strateginya ini bermula dari head and shoulder atau ada yang bisa juga menyebutnya Quasimodo, ada juga yang menyebutnya percent modeling, ada yang menyebutnya optimal entry atau OT, atau banyaklah tentang istilah-istilah di SMC itu ya. Yang keenam, tetap lakukan backtest sebelum real trade di setiap strategi. Jadi apapun strategi yang kalian dapat harus kalian backtest, gunanya untuk mengetahui probabilitas dan kenyamanan trading kalian. Untuk secara teori, strategi institutional funding candle ini merupakan pola swing high dan swing low yang terbreak sebagai liquidity gap dan meninggalkan imbalance di antara higher high dan lower low. Kondisi ini dikatakan sebagai order block sebelum institusi menutup ketidakseimbangan market dan bergerak. Jadi di dalam strategi ini, satu video, dua strategi. Satu strategi institutional funding candle dan strategi order block. Jadi kondisi ini nanti awal terjadinya order block. Untuk polanya, ini dari swing high dan swing low, terbreak menjadi break of structure atau boss, kemudian price action yang akan kita jadikan entry nanti. Gitu. Untuk polanya liquidity, kalian sudah belajar di part 1 tentang liquidity, swing high dan swing low. Saya tidak akan membahas ini lanjut. Untuk polanya di line seperti ini, untuk entry buy, kalian perhatikan dulu aja untuk lainnya ya. Nanti akan kita langsung di chart. Untuk entry buy, swing low dan swing high yang terbreak. Jadi ada boss, nanti ada dua boss. Yang terbreak pertama kali adalah swing low. Ini untuk entry buy, ingat. Yang terbreak pertama kali adalah swing low. Ini yang menjadi lower low. Sini ya, ini adalah lower low. Kemudian harga break di swing high. Di sini disebut dengan higher high. Nah, kondisi di sini, kondisi ini akan jadi tadi meninggalkan ketidakseimbangan atau FEG. Harus ada FEG. Bila tidak terdapat FEG, dipastikan kemungkinan harga akan merusak setup. Gitu ya. Bisa dipahami ya sedikit ya. Jadi untuk yang entry buy itu pola yang terbreak pertama kali adalah swing low, kemudian swing high terbreak di saat harga atau di saat institusi bergerak. Institusi akan berusaha untuk menutup ketidakseimbangan di antara ini. Nah, di sini akan kita jadikan sebagai entry nantinya. Gitu ya. Nanti akan saya sampaikan polanya kan. Nah, polanya kita lihat ini kan hampir sama dengan HNS atau Quasimodo, tapi akan saya berikan strategi lebih detailnya nanti untuk entry-nya seperti apa. Kalau rata-rata yang kita pelajari mungkin entry di sini.
gitu kan. Tapi kita akan entry di area-area yang mendekati risknya kecil. Untuk entry sell juga sama, hanya kebalikan saja. Perbedaannya yang terbreak pertama kali adalah di swing high. Terbreak pertama kali adalah swing high, kemudian break menjadi bos pertama, meninggalkan FEG ketidakseimbangan, kemudian swing low terbreak. Nah, sebelum institusi bergerak, itu sih akan menutup ketidakseimbangan. Kita akan entry sell di area ini, gitu ya. Ini pahami dulu untuk polanya. Kita lanjut ke dalam chart. Oke, sekarang kita sudah berada di chart. Yang perlu diperhatikan terkait SOP IFC ini, intinya kalian sudah belajar di liquidity. Nah, jadi pergerakannya seperti ini. Kita lihat ya. Saya belum melangkah ke strateginya. Saya akan mengambil bagaimana pertama kali terjadinya IFC. Gitu. Oke, kalian lihat di sini. Kalian lihat di sini ada swing high. Kemudian kita tarik garis untuk belajarnya ya. Untuk belajarnya kita tarik garis. Ini akan saya tebalkan dulu. Ada swing high. Kalian tarik garis saja. Nah, tarik garis, kemudian terbreak. Lihat ya. Kemudian cari swing low. Ini ada swing low di sini. Swing low kalian tarik. Pada saat swing high yang terbreak, oke, ini saya buat SH. Pada saat swing high terbreak pertama kali, ingat ya, ini pertama kali kan terbreak, kalian harus melihat, harus memantau kondisi pergerakan harga, apakah swing low yang ini akan terbreak atau tidak. Jika tidak terbreak, dipastikan harga akan melanjutkan kenaikan dan setup belum terjadi. Ya, dipastikan. Terus kemudian kalian cari lagi swing high yang di sini. Oke. Ada swing high yang di atas. Mengambil liquidity yang ada di sini kan. Kemudian swing high ini terbreak. Kalian cari swing low. Oke. Swing high dan swing low sudah ketemu ya, sudah terbreak. Swing high terbreak. Yang ini saya hilangkan saja biar tidak bingung. Jadi cara belajarnya seperti itu. Swing high sudah terbreak dan swing low sudah terbreak. Jadi yang pertama kali tadi yang saya sampaikan, pertama kali yang terbreak di swing high, kita akan cari entry sell. Ya. Oke, ya anggap saja ini harga belum terbentuk, Abaikan yang ini aja, abaikan yang ini, kita belajar yang ini dulu. Di swing high sudah terbreak, kemudian ini pola ini menjadi bos pertama. Sudah terbreak karena sudah diambil liquidity, stop hand sudah ada di sini. Jadi di sini adalah stop hand, akhir dari perburuan. Stop hand. Di atas ada stop hand. Oke. Kemudian harga turun. Ternyata harga menembus swing low. Ini yang Nah, di saat harga menembus sekali. Ini kan sekali. Kalau ini kan dua kali nih ya, karena turunlah swing high, terbreak, sudah naik ke atas, kemudian tidak bisa melanjutkan ke atas lagi, dia kemudian turun. Ini menjadi dua, jadi dua kali break. Ini disebut dengan bos tadi. Ini. Nah, untuk yang swing low, terbreak hanya sekali. Kalau ini kan candle bearish saja nih yang terbreak. Ini pola ini sudah dikatakan break, tapi masih belum valid. Karena apa? Karena belum tertembus dua kali. Kita abaikan dulu yang ini ya, jangan abaikan. Kita belajar ini. Harga menembus swing low, harga akan turun. Belum entry, sebelum bagaimana entry-nya, saya akan tadi kenapa ini awal terjadinya order block. Ini ada swing high yang terbreak, kemudian ada swing low yang terbreak. Di antara ini kan ada FEG, meninggalkan ketidakseimbangan.
ini ada FIG, ya kan? Di sini juga ada FIG. Nah, kemudian di sini juga meninggalkan FIG. Nah, di sini ada FIG. Oke, ini saya tulis. Ingat ya, SOP-nya harus ada FIG, harus ada ketidakseimbangan di sini. Ini meninggalkan area antara higher high dan lower low. Yang area di sini ini dinamakan dengan terjadinya order block. Nih, saya ambil dari posisi ini sampai sini saja ya. Ini yang dinamakan dengan order block. Paham ya? Jadi order block ini terbentuk dari swing high dan swing low yang terbreak. Jadi di sini masih ada ketidakseimbangan di antara ini. Gitu. Ini jadi order block. Jadi kalian kalau menemukan swing high yang terbreak, kemudian meninggalkan atau swing high atau swing low yang terbreak, kemudian meninggalkan FIG atau ketidakseimbangan, berarti di situ bisa dikatakan sebagai order block. Ya. Oke. Harga kemudian turun. Kita lanjutkan materinya. Harga setelah menembus swing low, harga turun. Biarkan di sini, biarkan harga bergerak. Di saat harga bergerak menembus swing low yang kedua ini, swing low, jadi break ini menjadi bos kedua. Nah, ini sudah terbentuk. Jadi ini sudah dikatakan valid, setup valid. Ya. Jadi ada swing high yang terbreak, swing low yang terbreak dua kali, bos sudah terjadi, berarti ini dikatakan valid. Di mana kita akan entry di area-area yang belum FIG yang belum tertutup. Banyak sini. Kalian bisa ambil entry mungkin di sini untuk mungkin amannya bisa ini kita ganti entry warnanya, tak ganti merah. Nah, bisa entry di sini, kemudian bisa entry di sini. Itu ya, cari entry pola FIG yang paling atas sendiri atau yang paling bawah sendiri kalau kita entry buy. Itu ya, paham ya? Nah, di sini di area ini kalau ini sudah setup sudah valid, kalian bisa gunakan apa namanya pending order atau sell limit atau buy limit di area ini. Kemungkinan besar probabilitasnya bisa tercapai. Nah, di sini saya maksud adalah untuk mengecilkan resiko kita, gitu. Dimana kita ambil SL untuk stop lossnya, saya biasanya saya taruh di atas dari higher high. Jadi ini liquidity, ini swing high yang atas atau lower higher high yang atas, biasanya saya taruh di atasnya. Jika harga ini, andaikan harga ini menembus ini, menembus yang paling tinggi ini, bisa dikatakan setup ini tidak valid, gitu. Ya, ini saya ambil di sini, saya ambil 11 pip, saya ambil 12 pip lah, 12 pip. Kemudian untuk ininya sesuaikan saja, atau 1:1 bisa, 1:2 pun bisa, gitu ya. Ini yang dikatakan dengan institutional funding candle. Kalian bisa menemukan ini, pola bentuk ini seperti Quasimodo. Polanya seperti ini. Polanya kan?
head and shoulder juga bisa, ada yang mengatakan plus remodeling, ada yang mengatakan optimal trade entry atau OT, atau banyak lah terkait masalah ini yang bentuk seperti ini. Cuman ini saya akan berikan materi lebih ya, jadi kita belajar sebenarnya materi trading itu gunanya untuk meminimalkan resiko. Jika ini intinya kan resiko risk kita 10 pip gitu kan, anggap saya 10 pip atau apa, ya kita bisa gunakan entry strategi seperti ini gitu. Oke, ini kalian udah paham ya? Oke, kalian paham? Ini saya hapus, kita cari lagi, kita cari yang lain. Oke, di sini ada, di sini kalian mungkin lihat ya, di sini ada. Di sini ada, di bawah ini. Bisa lihat nggak kalian? Oke. Ini ada swing low. Ya, swing low. Bisa tebalkan. Ada swing low yang terbreak, kemudian swing high yang terbreak. Bener nggak? Kalian lihat ada 3 candle. Swing low terbreak, swing low terbreak duluan, swing high terbreak kedua. Nah, ini yang dikatakan sebagai order block area ini. Bisa paham ya? Kemudian harga naik, institusi berusaha untuk menutup ketidakseimbangan ini. Bisa ini kita lihat sebelum sesudahnya. Nah, ini kan. Nah, yang ini berusaha untuk menutup FIG yang ada di sini. Harga kemudian naik. Terus kalian bisa ambil entry di area ini. Gitu. Kita cari yang lain. Oke, kita cari yang lain. Banyak di sini. Oke, ini. Cari yang ini aja. Ini ada lagi. Sering didapat ini. Ini ada. Ini ada swing high yang terbreak duluan. Ini ada swing low yang terbreak kedua. Kemudian harga menjadi apa? Kemudian terjadi break of structure. Di sini terdapat FIG ketidakseimbangan. Ini bisa dikatakan sebagai order block. Kan? Bisa entry di sini. Kita turun. Ya lumayan kalau ini berapa pip ini ya. Anggap saja kita cari 10 pip ya dapat. Ini 20 pip dapat. Di sini juga 20 pip juga dapat. Gitu. Itu ya. Nah, terus kemudian ini yang saya maksud. Ini adalah yang saya maksud. Kita ambil yang ini. Kita ambil yang ini. Area ini yang sebagai setup kita IFC, ya kan? Harga mencoba menutup, kemudian harga masih turun. Di area ini harga masih turun. Nah, ini batas kita, batas aman, batas setup masih valid. Ini batas yang atas ini. Ya, karena kan yang terbit dari swing high ini, kemudian HH di sini, higher high di sini. Oke, ini tak buat HH coba. Di sini. Nah, kemudian harga terbit. Berarti setup yang ini sudah tidak valid karena sudah tertembus. Seperti itu. Sudah tertembus. Berarti ini sudah tidak valid. Kita bisa cari entry yang lain. Gitu. Paham ya? Paham sedikit ya. Belajarnya seperti itu belajarnya. Misalkan kalau kalian ingin belajar, contoh misalkan ini juga ada nih. Kalian belajar aja cari yang swing high atau swing low. Ini ada swing low terbreak, ya kan? Kemudian kita cari swing high yang terbreak polanya. Di sini ada FIG, gitu kan? Ini ada FIG. Habis itu kemudian harga akan dari sini break yang kedua, pos yang kedua, harga menutup FIG ini, kalian bisa entry di sini.
paham ya pelajaran seperti ini ya. Intinya tentukan dulu swing high dan swing low. Sudah ada pembelajaran di part 1 tentang liquidity gitu kan. Kalau yang contoh saya cari yang agak rumit ya. Yang agak rumit. Ini semua polanya ada terjadi. Apa ini? Ada swing low terbreak, kemudian ada swing high terbreak, harga naik ke atas gitu kan. Mana lagi? Cari, ayo cari. Ini ada. Belajar gitu terus kalian. Bisa kalian jadikan entry sini. Di dalam kelas saya jelaskan semua terkait ini. Tapi namanya bukan, saya menyebutnya price action strategi saya. Soalnya banyak banget terkait ini, banyak banget nama-namanya. Gitu. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jika masih belum paham, bisa kalian komen strategi ini, probabilitasnya. Kalau bagi saya sebenarnya probabilitasnya ini setelah saya backtest di time frame saya, backtestnya, kalau saya belajar backtest seperti ini. Misalkan strategi ya, misalkan ini strategi IFC ini ya, IFC ini. Pertama yang saya gunakan adalah di TF 15 menit. Nah, 15 menit. Nah, dari TF 15 menit ini saya biasanya 100 trade. Saya backtest 100 trade. Terus lihat probabilitasnya seperti apa. Atau win rate-nya berapa persen di sini nanti. Gitu. Terus kemudian di TF 5M 5 menit. Ini saya juga 100 trade dengan win rate sama dengan berapa persen. Nah, gitu. Nah, di sini ini masih saya bagi lagi di sini 100 dari ini masih saya bagi ya. Ini saya masih bagi lagi. Jadi masih saya kembangkan lagi, misalkan di TF 15 menit ini dari take profit misal saya ambil 10 pip 10 pip sampai 20 pip sampai 20 pip. Ini kira-kira win rate berapa persen gitu. Terus seperti itu. Nah, misalkan saya take profit di atas, misalkan saya buat 30 pip sampai 50 pip. Ini win rate berapa persen gitu. Terus seperti itu saya, termasuk 5M juga sama. Jadi seperti ini. Terus kemudian misalkan di TF H1 sama. Jadi saya pakai 100 trade juga. Trade. Kemudian dari take profit. Nah, dari kalau mungkin kalau di H1 ya, di H1 ini bisa kecapai, 10 sampai 20 pip ini bisa kecapai. Tapi kalau kita ini kok profit ini. Nah, tapi kalau kita bisa lebih ya, misalkan 50 pip di atas ini ya, misalkan 50 pip ini resikonya tinggi. Kalau di time frame lebih yang H1 atau H4 atau mungkin 45 menit itu risknya tinggi. Jadi pasang SL kalian tinggi ya, atau SL besar, lebar. Ini. Gitu. Saya selalu backtest. Di setiap strategi saya selalu backtest seperti ini. Jadi misalkan strategi supply and demand atau strategi supply and demand saya pakai di time frame 1 menit. Nah, ini dengan 10 pip, terus kemudian 10 pip 100 trade, 20 pip 100 trade, 30 pip 100 trade gitu. Terus kemudian misalkan strategi other block, ini juga sama, saya pakai time frame 15 menit, kira-kira take profitnya dari 10 pip itu dapat berapa, win rate berapa, terus 20 pip win rate berapa, 30 pip win rate berapa, kayak gitu.
memang waktu lama. Saya belajarnya juga lama, nggak hanya setahun 2 tahun. Jadi memang eh, harus seperti itu. Jadi melihat kenyamanan. Jadi memang penting ya, intinya penting sih untuk backtest itu penting, gitu ya. Ini kalian paham? Saya nggak akan panjang lebar, nanti terlalu lama, kalian juga mungkin bosan ya dengan suara saya seperti ini. Terima kasih waktunya. Mungkin untuk yang video selanjutnya akan saya lampirkan apa ya? Coba mungkin kalau teman-teman ada yang ini menginginkan video pembelajaran tentang apa terkait mungkin SMC atau yang lain, silakan. Saya akan berusaha untuk mengupload video yang kalian inginkan. Mungkin kalian yang masih bingung atau menentukan seperti apa, gitu ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.